Oke, jadi kemarin saya lihat di kolom komentar ada yang minta, Bang, rekomendasi laptop untuk lebaran dong. Wah, nggak pikir panjang ya, karena kita udah bahas banyak laptop tahun ini, jadi langsung aja kita bikin rekomendasi laptop untuk lebaran. Emang kalau lebaran kalian pasti beli laptop ya? THR pasti cair ya? Karena saya nggak cair, saya nggak ada yang THR. Jadi ini adalah video part 1 dulu ya. Kenapa ada part 1? Kenapa nggak langsung semuanya aja? Karena laptop itu banyak. Jadi saya bagi per kategori harga ya. Jadi kita mulai dulu dari harga 2-3 juta. Karena untuk harga 1 jutaan untuk di laptop yang barang baru dan barang resmi itu jarang ada, nyarinya susah. Jadi kita mulai dulu dari harga 2-3 jutaan. Dan seperti biasa kita filter dulu barang-barangnya. Jadi biar nggak terlalu banyak yang masuk kita filter. Jadi filternya itu dia nggak boleh di atas 3 juta. Jadi mentok itu ada di 2.999.000. RAM-nya ya karena harga 2 juta jangan berharap 8 GB. Ya ada beberapa yang 8 GB, tapi kalau misalkan saya masukkan filter 8 GB itu bakalan susah cari barangnya. Jadi RAM minimal 4 GB, barangnya harus baru, harus resmi. Jadi kalau ada barang-barang yang aneh kayak dia bukan barang resmi Indonesia, kayak barang distributor itu kita nggak masukin. Terus disclaimer terakhir, nggak ada sponsor di video kali ini. Sponsor yang nyambung sama brand laptopnya nggak ada, jadi nggak ada intervensi apapun. Sponsor kita satu-satunya adalah nggak ada juga ya, jadi kita nggak ada sponsor di video kali ini. Jadi langsung aja lah kita mulai dulu rekomendasinya, karena ada 5 laptop yang akan saya rekomendasikan di sini. Laptop yang pertama adalah Advan Soulmate. Nah, Advan Soulmate ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Uniknya dia, laptop ini harganya dulu sempat 1.999.000 ketika awal-awal launching ya. Tapi sekarang saya cek harganya udah 2.500.000 untuk yang SKU 256. Jadi dia ada 2 SKU dari sisi storage, ada yang 128 GB. Itu pakai eMMC. Kalau nggak salah speednya sekitar 300-an Mbps. Tapi kalau kalian beli yang 256 itu pakai pure SSD SATA ya, tapi ya bukan NVMe yang speednya itu 500 Mbps. Kalau untuk prosesor di harga segini jangan berharap banyak. Jadi untuk prosesornya Advan Soulmate ini dia pakai Intel Celeron N4020. Itu aja udah oke ya, karena di brand lain yang namanya udah agak tinggi, contohnya kayak inisialnya Lenovo, Asus, Acer, Dell, kayak gitu-gitu, itu rentang harganya udah 4 jutaan walaupun dia udah pakai Celeron. Lah ini 2 jutaan. Terus untuk memori RAM-nya di harga 2 jutaan ini menurut saya juga udah oke banget, karena RAM-nya ya dia memang 4 GB tapi udah DDR4 dan upgradable. Jarang ya untuk laptop 2 jutaan yang upgradable. Biasanya untuk menekan cost mereka itu bikin kayak RAM yang disolder, tapi ini nggak ditekan costnya di bagian sisi upgradable-nya. Jadi bisa di-upgrade lagi sampai 8 GB karena slot yang 4 GB itu juga nggak onboard. Jadi ada 2 keping slot yang nggak onboard. Terus untuk storage juga gila, storage-nya itu masih ada slot M.2 yang kosong. Jadi kalau kalian merasa 256 GB-nya kurang, kalian bisa tambahin lagi pakai slot M.2 SATA lagi. Tapi kalau kita ngomongin komprominya, kenapa dia bisa murah? Karena ada bagian lain yang kayak disubsidi lah, dikompromi. Jadi layarnya ini dia masih pakai layar XD dengan panelnya TN. Walaupun terakhir saya cek di Tokopedia-nya itu ada tulisan IPS. Jadi tolong kalau misalkan Advan lihat video ini, diganti lah ya biar nggak salah. Jadi layarnya itu TN, bukan IPS. Karena untuk lihat layar TN dan IPS itu nggak perlu hardware, nggak perlu software, kelihatan. Kalau TN itu kalian lihat dari atas aja udah kelihatan dia kayak perubahan warna gitu, kayak screen bleeding. Kalau IPS nggak ada perubahan sama sekali. Awal-awal saya review dulu itu masih DOS, jadi belum ada Windows-nya. Tapi sekarang saya lihat di beberapa e-commerce dia udah ada Windows 11 originalnya dan harganya masih di bawah 3 juta. Ya lebih mahal sih, tapi masih di bawah 3 juta. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang lanjut kita bahas laptop yang kedua. Yang laptopnya kebetulan masih ada di sini. Kalau Advan kemarin laku ya, karena memang saya beli sendiri untuk diputar lagi cari barang yang lain. Jadi Advannya udah laku. Jumpernya belum kita jual karena masih kita cross check lagi untuk reviewnya. Jadi review jangka panjangnya jumper Xbook X3 ini harganya sekitar 2.400.000 sampai 2.500.000. Nah dia ada beberapa selling point yang lebih bagus dari Advan, tapi ada yang lebih kurang lagi dari Advan, ya kayak subsidi gitulah. Jadi jumper X3 ini kalau untuk prosesornya ya sama-sama Celeron, tapi Celeronnya ini Celeron yang lumayan jadul karena keluaran 2016 dengan Intel J355 4 core 4 thread, tapi prosesor jadul. Karena prosesor jadul jadi kemampuan baca RAM-nya nggak sekenceng Advan tadi. Jadi dia speednya ada di 1866 MHz DDR3, tapi untungnya RAM-nya walaupun DDR3 udah 8 GB.
Tapi sayangnya untuk opsi upgrade-nya dia nggak ada. Untuk storage dia ada dual storage. Jadi yang dipakai untuk OS atau sistem C-nya itu pakai eMMC yang speednya 300 Mbps dan udah dipartisi sama mereka. Jadi D-nya itu pakai SSD yang kapasitasnya juga 128 GB, total 256 GB. Yang secara speed sih ya masih kencengan Advan ya, karena Advan pakai pure SSD SATA untuk yang varian 256. Tapi kalau ini masih penggabungan antara eMMC dan juga SSD. Kalau untuk opsi upgrade-nya, RAM-nya solder, storage-nya juga udah nggak ada slot kayak Advan lagi, jadi nggak ada opsi upgrade. Kalau kalian mau upgrade ya caranya di bagian belakang ini udah ada kayak semacam slot SSD. Ini kalian copot aja pakai mur terus kalian ganti ke SSD yang lebih besar. Tapi menurut saya sih nggak usah di-upgrade karena kalian mau upgrade berapapun ya bottleneck-nya itu ada di prosesor dan juga RAM-nya. Sayang, ini aja udah cukup lah. Dulu ketika awal-awal saya review untuk opsi SKU-nya dia cuma ada satu aja, jadi 8GB 256. Sekarang tapi saya lihat di e-commerce ada lagi ya 8GB 512. Cuman 512-nya ini ditulis SSD gitu aja, jadi saya belum tahu SSD-nya itu perpaduan antara eMMC atau pure SSD. Jadi buat kalian yang mungkin udah beli bisa tulis di kolom komentar. Tapi kelebihannya dia dibandingkan dengan Advan adalah layarnya. Jadi layarnya ini punya dimensi 13,3 inch. Resolusinya sih sama-sama XD tapi dia udah pakai IPS. Dengan dimensi 13,3 inch walaupun bukan resolusi Full HD, dia itu nggak kelihatan pixelated dan karena IPS ya jadi kayak lebih adem aja kalau misalkan kita ngeliatin layarnya. Lanjut ke laptop yang ketiga dari brand XP. Namanya adalah XP Chromebook 11G8. Sesuai dengan namanya ya, 11 berarti dimensi layarnya ini 11 inch. Kalau kita ngomongin laptop Chromebook itu ya bisa dibilang karena OS-nya ringan, jadi untuk spesifikasinya nggak perlu spesifikasi yang kayak high performance kayak pakai seri H atau gimana gitu. Tapi ada sih Chromebook yang pakai Intel Core i3, i5, Core i7 itu ada, cuman kayaknya pasarnya di Indonesia kurang. Jadi lebih banyak Chromebook itu pakainya ya laptop-laptop yang 2 jutaan yang pakai Celeron juga. Jadi untuk prosesor sama kayak Advan dia pakai Intel Celeron N4020 2 core 2 thread. Terus untuk memori RAM-nya 4GB LPDDR4, ini lumayan kenceng ya. Speednya itu 3733 MHz. Dan untuk storage dia ada beberapa opsi sebenarnya, cuman di sini saya kasih aja yang paling murah dengan 32GB eMMC. Harganya itu sekitar 2.014.000. Jadi bukan 2 juta gede ya, 2.014.000. Kalau misalkan kalian pakai cashback di e-commerce itu kan biasanya ada ya. Jadi harganya bakalan ya paling 2 juta atau di bawah 2 juta sedikit lah. Dan karena Chromebook jadi dia pakai Chrome OS. Nah, untuk Chromebook ini menurut saya ya cocoknya buat kalian yang kerjanya kantoran atau pekerjaan ringan yang biasanya saya pribadi aja sekarang udah jarang pakai Microsoft Word ya. Jadi saya itu lebih sering sekarang pakai Google Docs. Karena tim saya itu bisa langsung lihat Google Docs saya dan karena saya pakai aplikasi Asana untuk menggabungkan semua tim di sini, jadi mereka tinggal lihat Asananya habis itu lihat skrip Google Docs ya. Jadi segampang itu. Kalau untuk urusan ketik-mengetik, Chromebook aja menurut saya udah cukup. Apalagi sekarang Windows 11 ya. Windows 11 itu kalau pakai RAM 4GB agak kerasa berat. Jadi kalau kalian buka tab ya paling lebih dari 5 tab aja udah ngos-ngosan kalau misalkan RAM kalian cuma 4GB. Makanya Advan tadi ngasih opsi upgrade storage. Tapi kalau kalian ngerasa XP Chromebook tadi masih kemahalan, ada lagi dari brand yang sebenarnya bukan brand kaleng-kaleng ya, karena brand satu ini juga termasuk besar namanya di Indonesia. Jadi ada Samsung Chromebook 4 yang harganya itu cuma 1.915.000. Jadi nggak ada 2 juta, lebih murah. Kalau untuk spesifikasi sama guys, jadi di harga segini kalian jangan berharap dapat Intel Core i3, dapat pun paling ya laptop bekas Intel Core i3 yang generasi keberapa gitu ya. Karena kita filter laptop baru, jadi nggak kita masukin. Spesifikasinya sama kayak Advan, sama kayak XP tadi, dia pakai Intel Celeron N4020 2 core 2 thread. Dan RAM-nya juga sama, 4GB LPDDR4, storage-nya juga sama, 32GB eMMC. Dimensinya pun juga sama, 11,6 inch. Dan layarnya juga sama ya, XDTN. Jadi selling point-nya Samsung dan XP cuma karena harganya murah banget. Barang yang kelima, terakhir ini dari brand lokal juga. Advan tadi lokal, Jumper ini brand China. Barang kelima kita ada brand lokal juga. Kenapa brand lokal bisa murah? Karena dia harusnya nggak kena bea cukai dan karena dia TKDN jadi lebih murah aja. Jadi barang yang kelima adalah Axios Slimbook 14A. Bisa dibilang Asus Slimbook 14A ini paling mahal dari kelima laptop yang kita rekomendasiin hari ini. Jadi harganya itu ada di 2.589.000 atau kita anggap aja 2.600.000 lah. Dan untuk spesifikasinya masih sama, jadi pakai Celeron N4020 tapi untuk RAM-nya dia udah lebih gede nih sekarang. Jadi 6GB DDR4. Jadi kalau kita gunakan Windows 11
ya 6 GB itu juga masih ngos-ngosan sebenarnya, tapi sekali lagi karena harganya 2 jutaan, jadi masih oke lah. Untuk storage-nya dia nggak pakai eMMC, walaupun kapasitasnya ya so-so aja, kapasitasnya itu 128 GB, tapi dia nggak pakai eMMC, pakai SSD. Terus untuk layarnya dia lebih gede kayak laptop pada umumnya, 14 inch, resolusinya ada di HD, dan panelnya sayangnya masih pakai panel TN. Untuk OS, dia nggak include OS di laptopnya, jadi kita harus install sendiri untuk OS, apalagi kalau kalian berharap OHS ya. Jadi baik Advan, Jumper, ataupun Axio ini nggak ada OHS-nya. Tapi sekali lagi, kalau sekarang, zaman sekarang, menurut saya udah nggak butuh, maaf ya Microsoft ya, kayak sekarang udah pakai Google Docs bisa gitu ya. Jadi semua online base itu bisa, kalau saya pribadi ya. Tapi kalau buat kalian yang mungkin udah tergantung sama fitur-fitur Microsoft, kayak di Excel itu ada pivot, terus juga ada di PowerPoint-nya ada fitur-fitur presentasi, wah itu memang harus pakai produk Microsoft, karena di Google Docs itu agak jarang fitur-fitur yang lebih extend atau lebih advance kayak gitu. Oke lah, jadi mungkin itu aja 5 rekomendasi laptop harga 2 jutaan kali ini. Tapi kalau kalian tanya, dari kelima laptop tadi yang paling bagus menurut saya apa? Itu ada di Advance ya. Tapi kita harus sparekan budget lagi sekitar di DR4 itu sekitar 400.000. Jadi jatuhnya ke 2.99.000, tapi kalian bisa upgrade RAM-nya ke 8 GB. Karena Windows 11 kalau kalian kasih RAM 4 GB itu bener-bener ngos-ngosan ya. Jadi minimal menurut saya 8 GB. Jadi kalau kalian tanya, dari kelima laptop mana yang paling bagus, menurut saya adalah Advan. Dan jujur ini bulan puasa ya, saya nggak disponsorin sama Advan, tapi kalau misalkan Advan lihat video ini mau kasih kayak semacam, ya itu boleh lah ya. Tapi enggak, saya nggak di-endorse sama Advan, tapi karena memang menurut saya Advan ini bagus, di harga 2 jutaan dia bisa di-upgrade. Terus juga storage-nya masih ada slot M.2, menurut saya bagus. Tinggal after sale-nya aja ya. Karena Advan ini kan bisa dibilang brand lokal yang di dunia perlaptopan, ya dia dulu pernah bikin sih, tapi sekarang kan baru bikin lagi. Jadi tinggal after sales-nya aja. Kalau misalkan ada kerusakan atau misal buka service center-nya yang banyak se-Indonesia, menurut saya ya bisa bersaing ya, apalagi harganya segitu. Kalau menurut kalian dari kelima laptop tadi, mana yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan kalian? Tulis di kolom komentar ya, karena saya juga penasaran. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Nick Labudi and see you on the next video. Bye-bye!